Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali untuk seluruh sahabat-sahabat YouTuber, sahabat media, serta para pemirsa dan seluruh para pendengar, para penggemar di seluruh tanah air Indonesia, di Jakarta, Jakarta Selatan dan sekitarnya. Di sini saya pribadi, Bung Jepri, selaku pemandu pembawa acara radio RAS yang ada di channel sedang mengudara kembali untuk Anda dalam acara Tanya Jawab seputar dunia lain, edisi religi. Kembali kepada salah satu atensi untuk saudara Yuli yang ada di kota Ambon, yang sudah masuk atensinya di meja studio kami Radio RAS yang ada di channel Sadam. Lebih abdulnya akan saya bacakan, yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bung Jepri, salam kenal, salam senggol. Ya, saya senang sekali dengan acara Anda unik. Ada acara masalah kodam, ada termasuk rukiah, termasuk sekarang yang lebih fokusnya ke edisi religi ya Bung Jepri. Ini saya senang sekali Bung Jepri, makanya saya salut sekali, seperti kayak yang lain senang dengan acara Anda, karena dengan adanya acara Anda kami dapat bisa meresap, menambah wawasan ilmu agama Bung Jepri. Pertanyaan saya begini Bung Jepri, mohon dijelaskan tentang masalah cara pengobatan, cara Nabi di zamannya. Hanya itu saja Bung Jepri yang saya pertanyakan. Terima kasih atas simotnya, atensi saya. Mudah-mudahan Bung Jepri bersama Radio RAS Staf Jaya Mudara di channel Ayah Sadam, dan semoga Bung Jepri bersama kru dalam kondisi sehat walafiat. Wassalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk saudara Yuli yang ada di kota Ambon, terima kasih ya, Anda telah bergabung di mana adanya Radio RAS yang ada di channel Ayah Sadam. Semoga Anda juga bersama keluarga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali kepada pertanyaan Anda ya tentang riwayat cara pengobatan ya, cara pengobatan doa dengan cara Nabi yang diriwayatkan, bahwasanya dalam kedokteran Nabi telah ada keterangan tentang pengobatan melalui doa. Hal itu telah disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Utsman bin Abil ASH yang telah mengadukan dirinya kepada Rasulullah SAW tentang kesakitan yang ia derita sejak masuk Islam. Lalu Nabi bersabda, letakkanlah tanganmu pada badanmu yang sakit, dan lantas suruh membaca Bismillah, Bismillah, Bismillah 3 kali ya, dan dilanjutkan dengan A'udzu bi'izzatillahi wa rotihi min syarri ma ahjidu wa uhadiru. Dengan nama Allah, aku berlindung kepada perkasaan Allah serta kekuasaannya terhadap kejahatan atau kesakitan yang aku jumpai dan aku mengawasinya. Oleh HR Muslim. Jadi kembali saya akan mengulang ya doanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Maksud saya bismillah saja ya. Bismillah 3 kali dan dilanjutkan a'udzu bi ijatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa ahadiru. Itu 7 kali ya. Yang tadi bismillah 3 kali, yang kedua 7 kali. Di samping itu juga kita dapat pula surat Al-Fatihah yang merupakan Ummul Quran, itu dijadikan sebagai jampi-jampi untuk menyembuhkan penyakit. Di samping perlunya berikhtiar pula dengan pengobatan alamiah ataupun yang berdasarkan resep dokter. Dan khusus pengobatan alamiah ataupun yang berdasarkan resep dokter, khusus dalam masalah Al-Fatihah itu telah diakui sebagai doa untuk meminta kesembuhan, meminta kebahagiaan, melepaskan diri dari ketakutan dan kesusahan. Bahkan ketika akan berikhtiar mencari rezeki, bahkan Al-Fatihah dapat pula digunakan untuk menolak sihir, roh-roh jahat, dan serta yang terkutuk. Walaupun demikian, semua doa bacaan-bacaan tersebut, surat Al-Fatihah, surat Al-Ikhlas, surat An-Nas, dan termasuk Al-Falaq, ayat kursi lainnya tidak boleh dilepaskan masalahnya kepada ikhtiar yang sifatnya alamiah atau alamiah. Misalnya mencari obat, meminta bantuan dokter, dan jika menolak kejahatan yang sifatnya lahiriah, ya, maka diperlukan adanya alat-alat pengaman, baik dalam bentuk senjata, sedangkan jika akan digunakan untuk mendapatkan rezeki, maka perlunya berikhtiar seperti usaha
arah ke perdagangan, dan begitu pula lah dengan hal-hal lainnya. Baik doa Al-Fatihah maupun doa lainnya diperlukan caranya yang benar, yaitu disertai iman, takwa, salat, dan yakin akan sembuhnya, ya. Dan dulunya atau perkaranya yang akan berhasil berkat pertolongan Allah, bahkan beberapa doa perlu dibaca berulang-ulang kali dengan penuh keyakinan, ya. Hal ini tersebut dapat kita perhatikan kisah seorang ulama yang bernama Ibnu Qayyim al-Jauziyah atau murid Ibnu Taimiyah yang telah menggunakan surat Al-Fatihah ketika berusaha akan menyembuhkan penyakitnya dengan mengharapkan bantuan Tuhan. Waktu itu ia sedang menderita suatu penyakit yang kebetulan dokter tidak ada obatnya. Itu pun tidak ada, ya tidak ia miliki. Dalam kisahnya ia menyatakan pada suatu waktu, aku berada di Mekah. Dalam keadaan badan sakit, aku tidak mendapatkan seorang tabib, kata dokter, maupun obat-obatan. Aku lalu berobat dengan membaca surat Al-Fatihah setelah mengambil air zam-zam yang kemudian aku baca, ya, aku baca dengan secara berulang-ulang, lalu aku meminum air zam-zam tersebut. Aku lalu mendapati kesembuhan dari penyakitku dengan benar-benar dan dengan sebenar-benarnya. Dan kemudian aku selalu berpegang dengan cara semacam itu pada setiap kali aku menderita kesakitan. Dan benar-benar hal itu membawa satu manfaat. Lihat Zadul Ma'ad yang keempat 178 oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Dengan demikian doa dapat dijadikan sebagai pengobatan, ya, jika hal itu benar-benar diyakini oleh orang yang sedang membacanya, terutama telah berikhtiar mencari obatnya atau kedokterannya sesuai dengan anjuran dalam kedokteran Nabi. Demikianlah saudara Yuli yang ada di kota Ambon, mudah-mudahan Anda paham dan jelas untuk menambah wawasan buat kita semua. Kembali saya akan mengulas, ya. Jadi setiap kita punya hajat, ya, terutama pengobatan atau orang mau dagang, dasarnya memang suratul Fatihah. Jadi kita tidak lepas memohon kepada Allah. Bagi yang sakit mudah-mudahan penyakitnya diangkat, yang dagang mudah-mudahan usahanya maju pesat, yang banyak rezeki yang barokah, seperti itu, ya. Yang tadi dikatakan bacaan-bacaan yang disebutkan termasuk sholat. Sholat yang 5 waktu itu yang paling utama yang perlu dijaga. Kalau kita sudah terbiasa berdoa dengan membacakan ayat suci Al-Quran dengan satu niat ikhlas dan khusyuk, insya Allah Allah maha mendengar, Allah maha mengabulkan, Allah akan mengangkat derajat kita. Apabila sakit juga Allah akan mengangkat penyakit kita, insya Allah. Demikianlah saudara pendengar yang berbahagia di seluruh tanah air Indonesia, di Jakarta, Jakarta Selatan maupun di luar negeri sana. Karena waktu dialog kami harus turun dari udara. Insya Allah kita jumpa lagi di waktu yang sama dengan acara yang sama, tanya jawab seputar dunia lain, di edisi religi. Apabila ada kekurangan baik sengaja tanpa sengaja, saya pribadi mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ihdinas siratal mustaqim.